Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Selamat datang kembali di channel saya Kristiawana Agustin dari SMP Negeri 1 Pangalengan sebagai salah satu calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara bersama fasilitator Ibu Dianita Ayu Kurniasih dan pengajar praktik Ibu Eni Amilah Ritawati. Setelah mempelajari modul 1.1, saya ingin menarik sebuah kesimpulan bahwa Ki Hajar Dewantara merupakan sosok yang sangat penting dalam pendidikan, khususnya pendidikan di Indonesia. Beliau memiliki pemikiran-pemikiran yang visioner tentang bagaimana menjalankan suatu pendidikan yang baik. Hal itu dikenal dengan dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Apa saja yang mencakup dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut? Mari kita simak pemaparan berikut. Yang pertama adalah pendidikan sebagai tuntunan. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Kata merdeka di sini mencakup merdeka batin dan merdeka lahir. Beliau berharap bahwa manusia dapat tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi pribadi yang mandiri. Sehingga beliau berkesimpulan bahwa pendidikan bertujuan menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Konsep menuntun dalam pendidikan ini mengingatkan kita akan trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Suntulodo, Ingmadia Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Hal ini menjelaskan bagaimana peran guru dalam pembelajaran. Ingarso Suntulodo artinya guru senantiasa memposisikan dirinya di depan untuk memberikan teladan, contoh yang baik bagi para murid. Lalu Ingmadia Mangunkarso, di mana guru berada di tengah yang selalu memberi semangat, selalu memberi peluang pada murid, dan selalu berinovasi dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang terakhir, untuk Tutwuri Handayani, guru diharapkan dapat memposisikan dirinya di belakang, memberikan dorongan, memberikan motivasi agar para murid tidak menyerah dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Dasar pendidikan yang kedua adalah kodrat anak. Guru sebelum melaksanakan suatu proses pembelajaran diharapkan dapat memahami kodrat yang dimiliki oleh seorang anak. Mereka sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Kodrat alam berhubungan dengan sifat dan bentuk lingkungan murid tersebut. Jadi mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Kodrat zaman berarti isi dan irama yang selaras dengan perkembangan zaman di mana anak tersebut hidup. Dasar pendidikan yang ketiga adalah pendidikan berpihak kepada anak. Hal ini berarti pendidikan harus dimulai dengan hati yang ikhlas, dengan memikirkan apa yang anak butuhkan, apa yang anak inginkan. Jangan sampai kita memaksakan kehendak guru hanya karena alasan tuntutan kurikulum. Guru diharapkan senantiasa menciptakan suatu lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan akan lebih mudah untuk tercapai. Dasar pendidikan selanjutnya adalah bukan tabula rasa. Filosofi tabula rasa ini tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau berpikiran bahwa anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Setiap anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Dengan kata lain, setiap anak itu memiliki modal awal, di mana modal itulah yang akan kita kembangkan. Dengan adanya pendidikan, diharapkan dapat menuntun anak untuk
menebalkan modal-modal atau kodrat yang dimiliki anak tersebut sehingga memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari untuk menjadi manusia seutuhnya. Dan yang terakhir, dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti. Selama ini kita berpikiran bahwa budi pekerti adalah cerminan watak. Sesungguhnya, budi pekerti merupakan perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga hal tersebut menimbulkan suatu semangat untuk mencipta. Sehingga dengan cipta rasa dan karsa serta pekerti akan meraih suatu keseimbangan dan keselarasan hidup. Jadi, apakah kita sudah menerapkan dasar-dasar pendidikan ini pada kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang guru? Berikut saya paparkan refleksi terhadap pertanyaan-pertanyaan pemantik berikutnya. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Pertama-tama saya berpikiran bahwa murid bagaikan kertas kosong. Saya dapat bebas melakukan apa saja sesuai dengan tuntutan kurikulum untuk mengisinya. Lalu yang kedua, saya berpikiran bahwa suasana kondusif dalam pembelajaran itu tercermin dengan ketertiban dan kedisiplinan semata. Yang ketiga, saya berpikiran bahwa budi pekerti hanyalah cerminan watak atau sifat yang harus diarahkan menjadi lebih baik. Yang keempat, ketika murid banyak yang tidak mencapai KKM, berarti guru tersebut gagal dalam mendidik. Yang kelima, saya berpikiran bahwa merdeka belajar sepenuhnya tanggung jawab guru. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Berdasarkan jawaban-jawaban saya di pertanyaan sebelumnya, saya akhirnya merefleksi diri saya sendiri bahwa sebetulnya setiap murid itu memiliki modal awal atau potensi dan minatnya masing-masing sebelum terlaksananya proses pendidikan. Jadi, kita hanya mengembangkan apa yang mereka punya agar lebih berkembang dan berguna bagi kehidupannya. Yang kedua, guru harus senantiasa menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan untuk memudahkan tercapainya tujuan pendidikan. Karena dengan lingkungan tersebut, anak tidak akan merasa terpaksa lagi untuk sekolah atau belajar. Dan mereka akan senantiasa tersenyum dalam melakukan semua aktivitas yang kita arahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, saya sekarang berpikiran bahwa budi pekerti ternyata merupakan suatu hasil perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Jadi bukan semata-mata tentang sifat yang dimiliki yang harus dikembangkan. Yang keempat, ketika murid belum mencapai KKM, itu berarti perlu adanya evaluasi menyeluruh baik dari sisi guru maupun murid. Jadi seorang guru, khususnya saya, jangan pantang menyerah ketika mencoba suatu metode atau strategi kepada siswa dan tidak berhasil. Itu bukan berarti guru sepenuhnya salah. Mungkin ada hal yang kita lewatkan baik dari sisi diri kita sendiri maupun sisi murid tersebut. Yang terakhir, merdeka belajar merupakan suatu bentuk kolaborasi antara guru dan murid dalam menggali dan mengembangkan potensinya agar tercapai keselamatan dan kebahagiaannya. Jadi, sebelum memulai suatu proses pembelajaran, kita ajak, kita rangkul anak-anak kita untuk sama-sama berproses mengembangkan apa yang mereka miliki sehingga mereka dapat memiliki modal yang lebih besar untuk menjalani kehidupan mereka kelak. Dan pertanyaan pemantik yang terakhir adalah, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama-tama,
yang harus saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnosis awal yang lebih baik untuk memotret, mengetahui potensi, bakat, dan minat yang dimiliki oleh murid. Setelah hasil yang didapat tersebut, saya akan berusaha merancang pembelajaran berpusat pada murid dengan metode dan strategi yang menarik dan bervariatif. Setelah merancang bagaimana pembelajaran akan dilaksanakan, tentu saja saya akan berusaha keras dalam memfasilitasi proses pembelajaran yang nyaman, aman, dan menyenangkan serta lebih peka akan respon yang muncul. Lalu yang terakhir, guru melaksanakan asesmen diagnosis berkala untuk menjadi dasar evaluasi dan perbaikan di pembelajaran selanjutnya. Demikian paparan koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.